Oke, selamat datang di Autonik.id. Autonik.id adalah salah satu media otomotif dan lifestyle yang sekarang kita lanjut di podcastnya Autonik. Yang ini podcast ke-7 ya, Autonikers ya. Dan seperti biasa, kalau Autonik Podcast itu kita mendatangi tempat yang kita bilang itu paling keren gitu, Autonikers ya. Dan sekarang kita juga sudah ada di tempat yang kalau boleh dibilang, kalau ditanya anak muda itu tahu atau enggak, saya rasa semua orang tahu. Kreatro Cafe. Jadi Kreatro Cafe ini ada di Mambalan ya. Jadi buat Autonikers yang pengen ke Kreatro langsung bisa kapanpun ya. Dan sekarang kita lagi podcast di sini. Ini tempatnya nyaman banget, luas. Jadi teman-teman kalau pengen nongkrong atau pengen rapat itu bisa di Kreatro di Mambalan, oke? Dan sekarang kita bersama narasumber yang sudah kita undang, Autonikers yang ada di rumah dimanapun kalian nonton ya. Sekarang kita sudah ada bersama para orang yang berkecimpung di dunia teater. Kalau kita ngomongin teater itu pasti suatu hal atau suatu topik yang cukup awam ya untuk sebagian orang. Makanya kita di sini menghadirkan narasumber yang bisa dibilang kompeten di dunia teater di Nusa Tenggara Barat. So ini dia 3 orang di samping saya, Autonikers. Ada komunitas dari Universitas Mataram, unit kegiatan mahasiswa Fakultas Guruan Ilmu Pendidikan Teater Putih gitu. Iya. Saya nyebutnya benar ya, teman-teman ya. Benar ya. Oke. Kalau salah dikoreksi nggak apa-apa. Oke. Saya sekarang bersama Teater Putih. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik tapi kok mukanya pucat semua ya. Nunggu dari sore ya. Iya. Oke. Kayaknya belum Abdul kalau kita belum perkenalan dulu karena nggak kenal. Nggak sayang gitu ya? Iya. Udah kenal tapi belum. Saya udah kenal yang di tengah sih sebenarnya. Saya udah kenal, tapi ini yang dua cowok-cowok ini belum saya kenalin. Perkenalan dulu dong, siapa? Saya Muhammad Hadriansyah. Bisa dipanggil Inyong. Inyong? Iya. Atau Adrian. Adriansyah kok Inyong ya? Ada sejarahnya. Ya udah, kalau ngomongin sejarah nama kayaknya bakal habis waktunya. Panjang. Oke. Sebagai apa nih Inyong? Sebagai Ketua Umum Teater Putih periode 2021. Inyong Ketua Umum Teater Putih periode 2021. Iya. Oke. Angkatan berapa bro? Angkatan 2018. Oke, kirain umurnya 18 ya. Tahun masuk. 2018. Iya. Oke, berarti sekarang udah tahun berapa? Sudah 3 tahun. 3 tahun ya. di Teater Putih. Mau selesai ini kita lagi. Alhamdulillah. Semoga cepat. Ya. Inyong Ketua Umum Teater Putih gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya ada siapa di tengah? Ada Rani. Saya di sini sebagai hubungan masyarakat, di divisi hubungan masyarakat lebih tepatnya. Humas. Ya. Hubungan masyarakat. Ya. Itu fungsinya apa tuh di situ? Biasanya kalau di Humas sama aja sih sama organisasi lain, paling menghubungkan gitu. Ya dengan masyarakat luas. Mempromosikan, lebih memperkenalkan bagaimana Teater Putih keluar sih. Hubungan masyarakat, bukan hukuman masyarakat ya? Enggak, bahaya kalau hukuman. Itu dia, Rani, Humas Teater Putih. Dan selanjutnya yang paling ganteng, ada Doni. Doni. Ini anggota aktif yang sudah tidak aktif lagi. Alumni. Oh, alumni istimewa. Bukan? Ya, kalau dalam teater juga dapat dikatakan sebagai. Nah, kalau Doni sendiri? Ya sudah. Enggak istimewa? Ya sudah istimewa. Oke. Jadi ada Inyong, ada Rani dan juga Doni. Ini adalah mereka nih salah 3 dari beberapa orang yang penting banget di Teater Putih sekarang ini. Jadi kita mau ngulik-ngulik Teater Putih itu bagaimana dengan 3 orang narasumber kali ini. But sebelum itu jangan lupa subscribe dulu channel Autonik.id untuk lebih tahu. Setiap minggu kita bakal upload podcast dengan
para narasumber yang keren. Anyway, buat kamu yang mau ke Kreatro bisa pesan beberapa menunya. Di antaranya kita sekarang lagi minum kopi es Koba, kopi basic Koba ya. Dan beberapa menu lainnya nanti kita bakal coba di akhir. Oke, teman-teman Teater Putih, saya mulai dari ini dulu deh, dari Inyong dulu. Sebelum saya ke Teater Putih ya, teater itu sebenarnya apa sih bro? Ya. Teater itu secara umum dikatakan tempat pertunjukan. Oke, teater itu adalah tempat pertunjukan. Jadi teater itu sebuah kesenian di mana kita katakan adalah media untuk menyampaikan suatu pesan atau amanat. Atau biasa dikatakan kritik. Oke, kritik ya, garis besarnya kritik ya. Oke. Di mana di teater itu kita mengkritik dengan cara sebuah pertunjukan seni, ya. karya. Oke. Seperti cerita gitu kan, drama, ada tari, puisi. Nah, disitulah sebagai media kita memberikan pesan, amanat dan kritik kepada penikmat, penonton atau pembaca. Yang dikritik itu adalah apanya nih? Nah, biasanya nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan. Tapi ya? yang lebih banyak itu tentang politik pada saat ini. Biasanya teater tuh yang paling banyak dikritik adalah politik. Saya setuju sih karena setiap kali saya nonton Teater Putih ini permentasannya di Taman Budaya. Iya, di Taman Arena Budaya itu kebanyakan menyisipkan beberapa pesan politik gitu ya. Entah nyindir pemerintah gitu, DPR dan sejenisnya mereka gitu. Sebenarnya bukan nyindir pemerintah Apa? atau DPR-nya sih, mungkin lebih ke bagaimana kejadian saat ini yang tidak dapat diterima oleh masyarakat gitu kan. Jadi kita menyuarakan bagaimana suara masyarakat gitu, ketidakadilan yang terjadi biasanya. Sebenarnya kalau misalnya pemerintahnya baik-baik aja sih nggak kenapa-napa gitu kan. Atau pernah nggak sih membuat pentasan pemerintahnya bagus, kalian tuh apresiasi di situ boleh, pernah nggak? Pernah. Kita punya sebenarnya pementasan yang dimana kita pernah ngangkat sebuah naskah isinya tentang memuji bagaimana pemerintah itu bekerja gitu. Kita nampilin gimana sistem pemerintahannya dia gitu, kinerjanya dia itu kita angkat, dan tidak selamanya kita mengkritik, pasti ada pesan-pesan yang kita selipkan juga. Berarti nggak selamanya mengkritik ya? Iya, selamanya. Teater itu ini nggak sih bedanya dengan teater dengan beberapa pementasan yang lain yang saya tahu mungkin di film gitu-gitu itu ada nggak sih bedanya antara teater sama pementasan yang teater kan biasanya di panggung gitu ya, benar nggak sih? Ya. Saya kurang tahu nih, benar nggak sih apa bedanya teater dengan beberapa pertunjukan seni yang lain? Kalau berbicara teater dalam lingkup kita yang menjalani sendiri, teater sebuah pertunjukan yang diadakan di dalam panggung. Sementara kan kalau di dunia film orang bermain di depan kamera kan. Sementara kalau di teater itu kita ngelos aja, paling sampai ending ngelos, entah itu mengkritik ngelos aja. Tapi kalau film kan ada cut-cut kan. Kalau di teater ya ngelos aja. Berarti kalau salah ngomong terus salah skrip itu lanjut gitu kalau pementasannya gitu. Iya. Lanjut aja, ada teknik improvisasi dan sebagainya. Durasinya biasanya berapa lama kalau teater pementasannya paling lama paling dikit? Itu tergantung bagaimana garapan, tergantung bagaimana tim produksi menyiapkan pementasan ini untuk apa gitu. Skala berapa menit itu tergantung bebas tanpa ada batas waktu. Oke. Jadi boleh dibilang ini kalau salah juga nggak apa-apa, asalkan kita sudah tahu alur ceritanya gitu ya. Iya. Oke. Skripnya udah tahu gitu, Autonikers. Oke, teater kayaknya saya rasa udah lumayan tahu dari penjelasannya Inyong, Tani dan juga Doni. Kalau ngomongin Teater Putih sendiri di NTB ini, atau waktu Teater Putih di kampus itu awal mulanya ada, itu boleh tahu nggak sih sejarahnya tahun 1980 berapa? 22 itu udah termasuk sebuah organisasi komunitas yang cukup lama gitu. Waktu itu tahu nggak sih Inyong waktu awal berdiri Teater Putih itu kenapa pendirinya waktu itu? Yang saya tahu pendirinya itu Bapak Adi Pranajaya mendirikan Teater Putih bersama rekan-rekannya pada tahun 1982 dan diresmikan pada tahun 1983. Jadi 1 tahun untuk ide dirembukan idenya gitu ya. 83 oleh Bapak Adi Pranajaya. Oke. Itu dia. Tahu nggak kenapa
beliau tuh atau foundernya mau membuat itu? Kenapa namanya Teater Putih Hokkaido? Kenapa? Tahu nggak? Kira-kira? Untuk nama sendiri yang kami tahu Teater Putih kenapa itu karena memang Bapak Adi Pranajaya kan berasal dari FKIP Universitas Mataram, dan pada saat itu gedungnya didominasi warna putih ya. Kampus putih. Iya, kampus putih. Iya, kampus putih. Jadi itu teater putih gitu. Putihnya karena fakultasnya. Iya. Iya. Kalau di fakultas ini berarti teater ungu gitu. Ya, Kurang iya, tahu Iya. kita, soalnya waktu itu Bapak Adi memang expertnya di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Emang KIP. saya juga pernah mendengar dari dari buku yang beliau terbitkan, nama teater putih itu sendiri ada maknanya sendiri sih. Bagaimana putih itu melambangkan sebuah kertas putih kosong, jernih, bersih, suci, dan itu sebagai wadah bagaimana anak-anak teater akan menuliskan di sini di lembaran itu bagaimana tahapan dia berkarya. Silakan coret kertas itu, silakan lukis itu dengan karya. Karya ya. Jadi itu Filosofinya putih bukan cuma karena ditemukan di Iya. Iya. Jadi cocok loginya bukan karena fakultasnya putih, tapi memang punya filosofi sendiri. Autonikers tahun 82 diresmikan 83, and saya nggak mau tanya lebih jauh lagi karena mungkin teman-teman mungkin agak sedikit lupa ya, atau mungkin tahu tapi kayak kita pengen bahasnya sekarang. Teater Putih itu sebenarnya cangkupannya itu di kampus putih aja atau di semua fakultas atau bisa juga di luar kampus itu sendiri? Untuk cakupannya teater putih ini sangat luas, bahkan sudah dikenal nasional. Oke, nasional ya. Bahkan anggotanya pun bukan dari FKIP saja, bahkan ada yang dari luar FKIP seperti UNU, UIN, Muhammadiyah, tapi dengan syarat harus mahasiswa. Kenapa bisa dari luar FKIP? Karena banyak orang-orang yang ingin belajar dalam bidang kesenian teater. Jadi teater putih dengan sangat terbuka untuk menerima orang-orang yang ingin belajar serius. Jadi diterimalah dari orang-orang luar untuk masuk teater putih untuk belajar di kesenian. Banyak yang ingin belajar. Jadi alasannya karena mereka banyak belajar, ingin belajar. Jadi Teater Putih sendiri pengen membuka anggotanya di luar kampus FKIP dan di fakultas FKIP, dan di luar kampus itu sendiri. SMA juga bisa kan? Iya. Atau nggak boleh? SMA. Anggotanya nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa dong ya? Mahasiswa. semua. Fakultas di kampus itu atau di luar kampus yang sekarang? Bisa di kampus lain juga bisa ikut? Bisa. Bisa ikut. Sudah Beda tertuang semua. bisa di luar fakultas yang ada di Universitas Mataram, bisa di universitas lain juga ikut. Dengan syarat mahasiswa semester 1 sampai semester 3 biasanya untuk menjadi anggota baru. I see. Jadi semua anggotanya mahasiswa dan sambil diminum ya. Iya. Kopi. Oh iya. Kopi basic Soba dari Kreatro di tempatnya nyaman banget. Autonikers. Oke, dari usia Teater Putih yang terbilang cukup tua, nggak tua sih, cukup matang ya. Apakah, berapa banyak sih event-event yang udah diikuti sama Teater Putih, baik itu di regional atau di skala nasional, atau bahkan mungkin pernah nggak sih di luar Indonesia gitu untuk ikut sertaannya gitu, apa aja yang pernah diikuti? Setahunan gitu atau event bulanan? Untuk yang biasanya yang wajib. Ada Peksiminas, pekan seni mahasiswa tingkat nasional. Itu wajib yang selalu diikuti oleh teman-teman anggota Teater Putih. Oke. Pernah Teater Putih juga mendapatkan juara tingkat nasional di bidang monolog. Iya. Tahun berapa ya? Sekitar tahun 2018 ya. 2018 itu kita. Itu juara berapa tuh waktu itu? Juara 2 ya? Ya, Juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional. Wah, keren. Monolog ya. Terus apa lagi kejuaraan yang pernah atau lomba-lomba gitu? Kalau kita biasanya untuk yang internasional belum ya. Cuman kalau misalnya nasional memang ikut agenda rutin Peksiminas, itu biasanya dari kampus sendiri yang ikut memfasilitasi
Terus kalau kita juga lebih ke kita yang menyelenggarakan gitu. Jadi kita untuk memperkenalkan teater khususnya di NTB kita punya festival modern pelajar. Kirain festival jajanan. Lagi festival Iya. apa? Festival modern teater pelajar. Ya, sering dengar sih. Terus Oh ya, Festival Teater Modern Pelajar FTMP. Itu kalau misalnya teman-teman sering dengar atau mungkin sering nonton itu biasa di akhir tahun kita menyelenggarakan dan itu diikutin sama Pelajar. anak-anak SMA, ya pelajar se-Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. untuk pelajar ada, untuk mahasiswa udah jelas. Mungkin saya kalau nanya prestasi mungkin udah banyak ya karena sudah umurnya udah lumayan lama banget gitu untuk teater putih. Dan apa aja sih bidang, saya nggak tahu nyebutnya apa kalau di teater tuh, apakah ada apa bagian-bagiannya, ada pak tadi apa monolog apa lagi Puisi, puisi, ada pantomim, ada ada tari, ya, drama khususnya. Apa? Ada drama. Oh, drama gitu. ceramah. Drama. Oh, sorry. Berarti ada 5. Iya. Iya. 5 yang, jadi kalau buat Autodikers yang pengen tertarik di salah satunya, yang mungkin pengen tahu pantomim itu kayak gimana, bisa ikut teater putih setiap tahun, ada rekrutmennya. Ada rekrutmen. Rekrutmen asalkan kalian tuh mahasiswa boleh ikut. aktif boleh. Atau mau yang SMA pengen belajar tentang teater putih boleh ke sekretnya langsung Iya, boleh. di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Dan tak hanya kita belajar teater, masih banyak di teater putih kan menyediakan dua model pengkaderan. Ada yang memfokuskan ke manajemen dan ada yang ke khususnya teater sendiri. Yang pementasan dan segala macam itu masuk dalam ranah teater. Dalam kalau yang teater putih yang menyelenggarakan kegiatan itu masuk dalam manajemen produksi teater putih. Makanya calon anggota baru itu palingan ketika sudah menjadi anggota aktif pun di skala program kerja mereka akan difokuskan mana produksinya, apakah mereka akan menggeluti manajemen atau di teater. Oke. Berarti nggak semua yang daftar di teater itu bakal pentas gitu ya? Maksudnya ada yang tertarik, mungkin kalau Rani itu pernah pentas ya? Bakal pentas. Kita Tetap karena akan pentas. pentas itu jadi salah satu syarat buat jadi anggota teater putih. Berarti wajib pentas baru Wajib jadi pentas, anggota? Wajib pentas ya. Jadi Setidaknya 1 kali. Iya, Ya. setidaknya satu kali. Oke. Jadi mungkin dari berapa sih biasanya kalau udah daftar tuh berapa mahasiswa yang paling banyak tuh yang tertarik? Yang pernah itu Berapa? pernah Berapa? 100 150 pernah yang mendaftar yang mendaftar. dan diterima atau enggak? Nah, itu diterima dan ada seleksi seleksi. awal. Ada seleksi. Seleksi. Iya. Karena berbeda juga sih yang saya lihat kalau di teater putih sebelum dia menjadi anggota aktif dia harus mengikuti proses dulu dia selama kurang lebih 2 sampai 3 bulan baru dia akan diikutkan. Syaratnya apa tuh, Rana atau Nyong atau Doni? Syaratnya untuk jadi teater tuh apakah harus good looking, harus bagaimana, harus suaranya harus segini atau bagaimana tuh? Gak ada Nggak gitu ada. syaratnya. Nggak ada. Itu Karena harus kan mereka hidup Iya. sehat udah ya. Iya, siap dan pengen ikut. Karena teater putih itu tetap teguh pada sebuah slogannya, pedomannya itu bahwa dia itu terbuka bersama-sama. Entah siapapun yang mau belajar silakan. Tidak memandang dia good looking atau apapun, silakan belajar. Kami siap membuka, kami siap terbuka. Jadi buat Autodikers yang pengen jadi anggota teater putih asalkan jadi mahasiswa itu syaratnya gampang banget. Asalkan kalian mau, tertarik, sehat dan Mengikuti proses. tidak narkoba pasti. Oh, pasti. niat. Iya, harus niat. Oke. Ini apa nih? Oke. Spesial dari Terima kasih. coba ini ada mie nyemek Mie nyemek ya. Menyimak. Saya kira mimers. Kalau Mimers mimers pantomim. Yang viral. mie nyemek sama apa tadi tadi Mie kari putih. mie nyemek mie kari putih sama Mie nyemek. ini lagi viral di teater. Harganya hanya 15.000. Bus 15.000 cukup ada kejunya ya. luar biasa. Oke, thank you Mas Wahyu. Anyway, dan ntar kita coba nih brother ya. Boleh.
dan Inyong dan juga Doni di akhir masih ngomongin teater. Sekarang COVID-19 teater di Teater Putih gimana sih struggle-nya kalian tuh selama pandemi? Apakah terkendala? Apakah juga kalian zoom-zooman gitu kan yang menurut kita yang biasa ketemu kayak gini tuh kayaknya lebih enak kayak gini gitu. Bagaimana tuh struggle-nya teman-teman Teater Putih di corona kayak gitu? Keadaan waktu corona bisa dibilang ini suatu virus internasional, berskala internasional. Bukan virus internasional di seluruh dunia juga. Global. Iya. Global. Jadi Teater Putih punya ini nggak sih? Ada efek yang dirasakan nggak? Sangat Atau nggak ada? sangat berubah sekali, berubah drastis. Awalnya kami waktu itu ada program kerja refleksi 2. Nah, Nah, bulan Maret, April kami mau pentas. Setengah perjalanan corona datang gitu. Ya. Jadi ya Demi udah keselamatan. gagal kan? hmm. Gagal. Sebentar lagi mau pentas karena ada corona, jadi gagal. Mati suri gitu. Program kerja pun sudah tidak ada. Oh serius? Sepi. Berarti yang udah di prepare itu nggak jadi? Iya. Bukan, lebih tepatnya sih mungkin bukan nggak jadi, tapi Depending, agak ya. depending Ditunda dia, karena ditunda memang kan yang namanya pandemi ya kita maunya semuanya sehat-sehat dong. Untuk ikut proses juga kita nggak bisa maksain, jadi ya udah teman-teman kita break dulu sebentar, kita balik ke asal masing-masing. Jadi kita aman-amanin diri dulu dah waktu awal-awal pandemi kan. Terus waktu itu sempat sudah berapa lama ya? Sudah sekitar 4 bulan corona jalan di Indonesia gitu. Jadi kita usaha untuk kembali lagi itu. Jadi kita jangan sampai mati, dan memang kreativitas Tidak boleh boleh mati. mati ya. Jadi kita balik lagi ke yang bisa dibilang rumah kita, sekretariat kita, kembali dan menyusun kira-kira program apa yang bisa kita jalankan lagi. Dan memang kebetulan banget waktu itu kita balik, semua anggota balik dan keadaan sudah agak lebih mending. Ya. Jadi waktu itu bertepatan dengan rekrutmen anggota Yeah. baru, dan emang tahun ajaran baru juga kan. Kita laksanakan rekrutmen, kita open rekrutmen tentunya dengan suasana yang new normal juga kan. Karena awalnya kita offline dulu ya, dulu dari dulu kita rekrutmen selalu offline. Kita selalu promosi offline, tapi karena pandemi ya kita berubah jadi online. Kita open rekrutmen online, semua kita pusatkan jadi online, kita jadi satu. Finally dapat banyak banget anggota yang ternyata yang masuk kalau nggak itu 50 yang masuk daftar. ke pendaftaran. Jadi itu masuk semuanya, dan finally masih banyak banget loh gitu. Alhamdulillah masih banyak banget yang berminat dengan teater walaupun kita lagi keadaan nggak baik-baik aja gitu kan. Masuk teater, ya udah. Jadi ikut rekrutmen dan akhirnya kita bisa lagi menyelenggarakan Proses. ya waktu Secara itu. offline. Udah keterima 50, tapi tetap offline ya untuk gimana sih kalau Teater Putih itu kalau udah keterima step selanjutnya apa dong? Selanjutnya kita proses dia. Iya. Tahap-tahap proses untuk mereka dipentaskan kemudian dikukuhkan menjadi anggota aktif. Jadi kebetulan kemarin pun kita tertatih-tatih kemarin dalam perjalanan proses, karena situasi yang begini kita pun berusaha untuk mengadakan latihan di kampus, tapi kita berhadapan sama birokrasi gitu ya, kan. Birokrasi, kita mau berusaha keras pun akan percuma. Akhirnya seperti yang disampaikan Rani, kreativitas tidak boleh mati. Teater Putih punya banyak sahabat, jadi kita mengusahakan di tempat-tempat lain bagaimana anak-anak ini tetap berproses, tetap berkarya. Akhirnya kita pun di lapangan atletik, di lapangan, di kampus-kampus yang lain, pindah-pindah intinya. Gitu. Iya, pindah-pindah. Ini nggak sih kan selama COVID ini kita dianjurin untuk mematuhi protokol ya kan, pakai masker. Dan teater itu salah satu indera yang paling banyak digunakan adalah mulut ya kan, suara gitu kan. Dan saya mungkin termasuk orang yang awam karena setiap malam pasti mendengar kalian ini latihan gitu kan, teriak-teriak dan sebagainya. Apakah latihan itu juga pakai masker, pentas pakai masker? Ada kepikiran gitu nggak? Atau gimana? Untuk menyiasat itu kan kita juga butuh jaga jarak. Sedangkan kalau pentas, kalau jaga jarak agak aneh gitu. Ada yang pernah pentas yang pakai masker atau bagaimana? Atau belum pernah? Kemarin terakhir saya lihat di Arena Budaya pentas apa tuh? Yang Refleksi satu. Itu penerimaan anggota baru. Anggota baru itu. Iya, berarti yang pentas mereka anggota baru. Anggota baru semua itu. Itu boleh, berarti tanpa protokol itu tetap bisa atau kalian memaksakan diri? Atau bagaimana? Harus izin dulu tuh ya? Sebenarnya
kalau kita di teater pun emang banyak menggunakan indera seperti tadi Kak Riza bilang, mungkin lebih menggunakan mulut gitu ya untuk teriak, untuk bersuara gitu. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman belum tahu, kalau misalnya kita ingin mengeluarkan suara yang besar di teater itu kita juga butuh jarak gitu kan. Iya, itu dia. Iya, jadi kita emang benar-benar latihannya juga berjarak gitu. Walaupun kita disuruh harus social distancing, nggak disuruh pun kita harus social distancing sebenarnya waktu latihan gitu. Karena memang membutuhkan ruang yang luas kalau misalnya teater, jadi kita menjaga jarak dan kita pastikan teman-teman itu semua sehat gitu. Tidak ada yang batuk pilek lah, tidak ada yang menunjukkan gejala-gejala COVID. Kalau memang ada menunjukkan gejala seperti udah mulai batuk-batuk gitu, ya udah teman-teman kita suruh istirahat aja dulu. Biar daripada dipaksain, udah yang penting kita sehat-sehat aja, proses tetap jalan. Dan pastinya hal yang terkendala sedikit adalah untuk pelaksanaannya itu agak sedikit dimundurkan gitu. Kalau misalnya kemarin Rizal nonton, itu sebenarnya kita harusnya sih menyelenggarakannya Januari ya. Tapi kita gara-gara nunggu sampai April kan ya? Yes, 4 bulan. Ya kita nunggu sedikit keadaan baik gitu, kita di Lombok melihat penurunan kasus juga, baru deh kita mulai berani untuk pentas. Ya. Dan saya mungkin tanya ke personalnya, ke Inyong dulu sebagai ketua yang sudah bertahun-tahun, 3 tahun ya, Inyong ya. Capek nggak sih ngurusin teman-teman teater? Kayak mungkin beban banget awal-awal gitu. Sekarang masih gitu atau gimana? Kalau sebagai manusia, Pasti ya? saya dikatakan sangat capek, bahkan ingin menyerah. Tetapi ya kita harus adanya tanggung jawab. Dan kita tidak mau harus melakukan yang itu. Ada sebuah motivasi yang membuat saya bertahan. Apa? Kakak-kakak saya yang terdahulu pernah mengatakan, ambil yang baiknya saja, berpikiran positif. Itulah yang membuat saya bertahan. Apa yang saya lihat baik, saya ambil. Dan apa yang saya lihat di kakak-kakak itu buruk, seperti apa? Yang buruk, saya jadikan itu motivasi. Jika kakak saya marah, saya akan menerimanya bahwa ada yang salah dari saya. Kenapa saya salah? Walaupun dia yang salah. Nah, itulah sebuah motivasi yang membuat saya bertahan. Oke. Itu. Berarti sering banget dibentak gini. Nyong, kamu tuh salah dari ini gitu. Iya gitu sering ya. Berarti capeknya di awal dan itu lumrah. Sebagai anggota Rani dan juga Dauni dulu pas awal-awal juga gitu nggak sih? Kalian tuh kayak kok tiap malam harus pulang jam 12, harus izin dulu kayak laporan tadi gitu. Ada ini nggak sih kayak beban atau saya nyebutnya beban ya, atau mungkin kayak struggle sendiri untuk jadi anggota teater nih biar yang mau ikut ternyata nggak beban sih, tapi bahasa kalian tuh bagaimana sih? Kalau kita lebih menyebutnya mungkin tanggung jawab. Iya, dan teman-teman kalau misalnya melihat teater dari luar itu bukan teater yang sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya pengen kenal sama teater, gabung dulu sama Teater Putih. Karena kita kalau udah kenal keluar gitu. Jangan sampai. Jadi kita sebenarnya nggak sampai jam 12 banget gitu loh untuk pulang, apalagi kita cewek kan, kita masih mengedepankan izin orang tua. Iya, jadi untuk yang cewek-cewek ya tetap sesuai jam malam gitu. Kita nggak boleh pulang terlalu larut juga. Dan biasanya di dalam teater ini nanti yang cowok-cowok bakal marahin banget kalau misalnya kita yang cewek-cewek masih diem gitu kan di sana. Dan tapi kalau ada pacarnya nggak apa-apa? Ya enggak juga, enggak boleh dong. Iya. Kita bener-bener misalnya nama pacarnya Faisal kan. Boleh. Enggak, kita bener-bener enggak ngebawa itu, enggak membawa hubungan pribadi kalau di teater. Emang itu diajarin dari awal banget, apalagi kalau udah masalah manajemen produksi gitu di teater ya. Jadi kita enggak terlalu ngebawa profesional ya. Iya, profesional banget. Kayak mungkin pacaran ya kayak bukan pacaran gitu, kayak ada status gitu, karena emang bener-bener diajari di Teater Putih itu untuk selalu mengedepankan profesionalitas gitu. Ada apa sih kelebihan setelah ngikut teater sama sebelum ikut teater, dan selama sekarang udah jadi alumni gitu, apa sih anggota istimewa apa sih dari sebelum teater sekarang udah teater, dan berarti itu perubahan yang dalam hidup itu apa? Memang dari sebelumnya saya termasuk orang yang tidak bisa berbicara di depan umum, saya tidak bisa berkomunikasi personal. Tapi di Teater Putih ketika saya masuk
memang ada teror mental yang sangat Iya. sangat kena sekali begitu kan. Kayak gimana tuh waktu itu, kayak pemalu, gemeteran gitu. Iya, pemalu, gemeteran, disuruh ngomong, Nervous ya. gagal, Nervous dan lain sebagainya. Suara nggak bisa keluar Iya. ya. Tapi disitulah kita biasa dengan semua macam teror mental itu, kita dipaksa untuk belajar gitu. Oke, ada nggak sih perubahan yang dialami ketika sebelum masuk teater sama setelah masuk teater gitu? Untuk Inyong sendiri mungkin sebagai ketua mungkin ngalamin udah jadi ketua terus udah bebannya banyak gitu, ada nggak sih kayak ya Allah gini amat jadi ketua gitu atau Sangat berubah sekali. berubah ya? Awalnya saya mengenal teater dari SMA gitu. SMA. Berarti SMA udah ikut Iya. ekstrakurikuler gitu? Iya. Saya memang orangnya pemalu gitu. Sangat pendiam di keluarga. Malu pendiam. Saya dulu orangnya dibully gitu ya. Aduh, Jadi serius itu dibully? ya serius dulu tapi Kayak gimana buliannya? ya seperti disuruh ini suruh apa. Ganteng gitu. Dulu saya Antara bulian dan pemalu, pujian. cengeng lah. Oke. Ketika saya sudah bosan, saya masuk SMA. Saya melihat ada ekstrakurikuler teater. Yang saya tahu teater itu adalah sebuah kesenian untuk melampiaskan diri kita, Iya, untuk Bebas lah. marah gitu. bebas mau kemana-mana, berekspresi. Nah dari situlah saya mengenal teater. Banyak kata-kata orang bahwa jangan masuk teater. Teater itu kayak orang gila. Ini orang gila kan. Saya mikirnya bodoh amat karena pasti itu salah satu proses pembelajaran. Iya. Ya saya masuk saja dan ada sebuah kenyamanan gitu. Jadi nyaman. Nyaman itu setelah berapa lama ikut di teater waktu itu? Setelah Setelah setahun atau berapa bulan lah, Oke. 1 bulan lah. Udah nyaman lah tuh ya. Ya, karena efek dari teater itu memberikan sebuah kenyamanan, lalu hiburan, Confident juga ya, Iya. lebih pede gitu ya. lebih pede. Bisa dikatakan Jadi nembak cewek gitu ya. pembentukan karakter lah. Boleh, setuju. Setelah saya lulus dari SMA, saya lanjut ke Teater Putih untuk mengenal lebih dalam apa sih teater itu. Ternyata teater itu adalah cara kita untuk menjadi orang yang lebih dewasa dalam berpikir. Berarti orang yang nggak ikut teater Iya. nggak dewasa gitu? Ya, Nggak juga. dalam artian sangat panjang sekali proses perubahannya. Jadi banyak nilai-nilai pembelajaran yang saya dapatkan di sana. Jadi beginilah proses perjalanan hidup seseorang. Saya sadar bahwa banyak sekali yang kita bisa ambil pembelajarannya dalam teater. Oke. Itu. Luar biasa, tepuk tangan penonton nggak ada nih. Tepuk tangan dulu dong. Sebelum kita makan nih, saya udah lapar nih. Iya udah enak banget kelihatannya. Ini ada nggak sih asumsi orang tentang teater yang banyak yang diasumsikan teater tuh gini dan ternyata itu nggak benar? Ada nggak sih yang paling sering? Oh teater tuh tadi apa? Teater itu kayak orang gila. Orang gila ternyata enggak, apalagi persepsi orang luar tentang teater yang ternyata itu salah besar apa tuh? Iya. Teater tuh isinya cuman drama. Drama. Cuman drama. Padahal Padahal kita cuma- banyak banget. Padahal Banyak banget. Ada mengajarkan tentang manajemen. Terus tari, puisi, menulis bahkan itu juga. itu dia teater diajarin. Itu masuk diajarin sama teater. Don, apa? Ya, yang memang yang paling apa namanya itu menusuk ke hati itu kalau menjadi anak teater itu ya begitu. Teater itu tempat berkumpulnya orang-orang gila dia bilang. Orang-orang gila dia bilang. Gila. Orang-orang gila, Gila, orang-orang yang tidak pernah mandi, orang-orang yang berpakaian apa namanya? Berpakaian acak-acakan. Tapi itu tidak benar juga sih. Walaupun Ada beberapa oknum yang ya, kayak gitu. ada beberapa oknum yang begitu Karena sih. saya juga saya dulu anggota Mapala sih. Sebenarnya. Jadi saya tahu mungkin ada orang karena nggak ada orang yang mengajarkan kamu tuh nggak boleh mandi, nggak boleh sikat gigi. Kan itu tergantung orangnya kan. Iya. Tergantung orang yang bukan setuju. organisasinya yang seperti itu. Iya. Jadi itu salah besar lah ya. Salah besar itu. Salah besar. Salah besar. Oke. Dalam- Menarik obrolan kita Autonikers, tapi sebagai closing statement, kenapa harus ikut Teater Putih? Nyong, nanti saya tanya satu-satu dulu. Kenapa harus ikut Teater Putih dan apa yang bakal didapetin? Kenapa harus ikut Teater Putih?
banyak ilmu yang kita dapatkan secara tidak langsung. Iya. Bahkan saking mengikuti arus proses di Teater Putih tanpa sadar bahwa ternyata saya bisa menulis, padahal saya tidak niat menulis. Dari efeknya. Ya, efeknya Udah. tanpa sengaja saya bisa menciptakan sebuah karya sastra, puisi. Itu. Banyak ilmu yang tanpa kita sadari akan dapat gitu. Seiring berjalannya waktu ya. Bahkan efeknya sampai kita lulus jadi alumni. Banyak orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang yang sudah jadi di alumni Teater Putih. Kalau Rani sebagai mewakili kaum Hawa, untuk perempuan-perempuan cewek-cewek yang pengen ikut teater, kenapa harus ikut teater? Karena saya, kenapa? Saya contohnya gitu. Misal. Karena Cari jodoh kan? hey Boleh. jodoh. Iya. Ya bonus. Kenapa harus ikut Teater Putih? Khususnya untuk cewek-cewek ya. Iya, untuk cewek-cewek. Untuk cewek-cewek kalau misalnya pengen tahu tentang kehidupan lebih luas dan untuk mengubah cara pandang, ikut teater. Cara memandang dunia dan cara merubah karakter. Ya kan, jadi kan kita di Iya, teater iya, juga bisa, berubah bisa. karakter Iya, juga iya, kan, bisa. ya. Iya. Jadi efeknya bakal bisa langsung. Don, apa kenapa Saya harus ikut teater? sederhananya kalau saya sih proses pendewasaan diri, proses bagaimana kita mengenal diri. Karena kalau dari segi orang, dari segi kita melihat orang hanya satu sudut pandang, kalau di teater kita diajarkan untuk melihat sesuatu dari segala sudut pandang gitu. Bisa dari 1, 3 sampai 1000 pun bisa kita diajarkan untuk melihat orang. Makanya saya bilang sederhananya ya bagaimana kita menuju proses pendewasaan diri ke teater. Oke. Luar biasa ya. Saya juga habis ini jadi pengen ikut tapi sayangnya saya semester akhir. Umur Bapak udah Saya 4. Udah lewat. udah lewat. Udah lewat? Harus ngulang S1 dulu ya. Iya, Sama Umur 20 berapa tahun. sih bisa ikut? semester 1 Umur Oh sorry ya, lupa. Semester 1 ya. Bersatu. sampai semester 3. 3. Oke. Jadi kenapa yang atas nggak boleh ikut? Karena dalam kemudahan itu terdapat ini ya. Karena teater juga waktu tua-tua tuh agak susah diatur. Enggak gitu juga sih. Karena mungkin kan sudah beda fokus ya. Kalau Beda misalnya fokus. udah tua, udah paling udah skripsi. Iya sih, saya juga Udah skripsi. saatnya gitu kan. Ya Bapak ditunggu wisudanya. Siap Yeay. nanti saya tampil di Teater Putih pas wisuda. Boleh, setuju, boleh. setuju. Kita sediakan panggung Kita yang udah luas pinggang. ya. Kolaborasi. Kolaborasi. And terima kasih Autoniker sudah mendengarkan kita. Dan ada nggak sih yel-yel terakhir sebelum kita makan? Ada nggak yel-yel Teater Putih? Apa gitu slogannya? Salam budaya. Iya, salam budaya. Salam budaya. Salam. Slogannya ada Teater Putih punya Misalnya kayak slogan. Teater Putih, maju jaya gitu. Nggak ada? Enggak sih, Slogan. kita Nggak ada sih. salam aja ya kayaknya. Kita punya salam saja. Ada slogannya sih Teater Putih. Terbuka dan bersama-sama. Terbuka dan sama-sama. Coba 1, 2, 3. Enggak gitu Oh, kan. nggak. Itu Iya, iya. terbuka bersama cuma slogan aja, tapi kalau kita biasanya ada kayak salam gitu, salam pembuka, salam penutup ya kan. Boleh, ya? boleh. Salam budaya. Salam Iya. budaya, salam. Selesai. Iya, iya. Oke. Kita makan dulu salah satu ini 2 menu yang udah kita siapin, udah dari Kreatro udah siapin untuk kita. Ini boleh dicoba untuk menunya. Ini adalah mie kari putih sama Mie nyemek ya. mie nyemek. Nah, namanya unik banget. Saya nggak tahu filosofinya apa, tapi intinya kalau pengen tahu lebih detail lagi tentang mie yang akan kita coba ini, kamu bisa langsung aja datang. Kalian bisa datang langsung ke Kreatro di Mambalan. Oke? Well, let's try it. Kita coba dulu. Ini udah mengeras sebenarnya, udah dari tadi. Ya. Ayo, kita coba dia. Ya, dicoba. Dan kalau kalian penasaran, nggak bisa di zoom. Kita coba dulu ya. Dan ini adalah mie. Ini mie Kari nyemek ya. putih. Itu mie kari putih ini Ya, mie kita nyemek. coba dulu, ntar kita reaksinya satu-satu. Ini apa? Mie nyemek ya? Iya, mie nyemek. Luar biasa. Apa? Luar biasa. Luar biasa. Mantap Ran, sekali. Ran, apa, Ran? Satu Karena kata, Jenderal mungkin bilangnya luar biasa gitu. Satu kata, Ran. Luar biasa, Kalau- Direk. Ini mie nyemek kan? Kenapa? Ini mie nyemek.
Kalau Iya, pokoknya Iya. ini mie kari putih dan itu mie nyemek. kalau mie nyemek ini cocok banget untuk yang suka pedas. Karena dia agak pedas, pedas gimana? Aduh, luar biasa. Wow. Oke. Thank you so much saya Belepotan sudah nonton Autonik ID, Autonik Podcast, Auto Ngecap ya. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe juga di sini dan share untuk biar kalian share kalau kalian merasa ini menarik, dan jangan lupa like juga, kalau suka like, kalau nggak suka harus di like juga karena ya nggak ada ruginya like ya kalau katanya Ata ya. Oke, sampai jumpa di di program selanjutnya. See you, bye bye. Bye bye. Bye.